kita mulai ya teman-teman ya. Siap Mbak Korbit? Boleh ya? Siap. Tadi ada yang nanya nih teman kita, pengen puasa Zulhijjah, udah niat tapi nggak sahur. Ataupun belum niat sama sekali, tapi belum makan, belum minum, nggak apa-apa. Puasa sunnah itu boleh pasang niat di pagi hari atau di siang hari boleh. Selagi belum makan dan minum. Itu beda dengan puasa wajib ya. Jadi puasa sunnah itu boleh pasang niat di pagi hari selagi belum makan dan minum. Misalnya aku mengingatkan rupanya videonya FYP jam 8 pagi. Kan belum makan, belum minum. Itu masih boleh ya. Oke, jadi nggak ada masalah. Siap Mbak Ruli ya. Kita jawab dulu sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya kita ngobrol santai. Yang berpuasa hari ini jangan lupa berdoa. Karena doa orang yang berpuasa menurut Imam Nawawi itu mustajab. Doa aja nanti habis duha atau habis zuhur atau habis asar. Itu catatan pertama bagi yang berpuasa. Yang kedua bagi yang berpuasa jangan lupa untuk berdoa saat berbuka. Jadi kan teman-teman berdoa berbuka. Terus minum air putih. Sebelum teman-teman makan lontong, pecel lele, makan kepala kambing, makan delima, jus buah, es teler, es cendol, es lilin. Sebelum teman-teman makan itu, maka teman-teman berdoa dulu. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah namaku, nama ibuku dan mama bapakku dan nama bapakku dari api neraka. Nah, jadi teman-teman doa itu ya. Oke, siap ya Mbak Desi ya. Oke, Allahumma aktik riqabana wa riqaba abanina wa ummahatina minan nar. Ustazah, gimana hukumnya kalau kita puasa Zulhijjah tapi masih ada hutang puasa Ramadan? Silahkan teman-teman berpuasa Zulhijjah, Tarwiyah dan Arafah. Nanti segera ganti puasa kodonya setelah itu. Tapi beneran diganti. Karena nanti akan ketemu lagi puasa-puasa lainnya. Ustazah, saya puasa tapi pas bangun tidur mau sholat subuh lupa minum. Gimana? Batal tidak? Kalau lupa nggak masalah. Yang penting udah niat. Apa benar ya niat contoh maghrib sebelum usoli baca nawaitu? Enggak, usoli saja ya. Oke, Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ustazah, iya sebentar ya. Oke. Kalau waktu kecil orang tua belum akikahkan, apakah kita wajib akikah? Enggak, akikah tidak sampai status wajib ya. Ustazah, aku mau puasa tapi dilarang suami, ya udah nggak apa-apa, coba dinego lagi aja ya. Ustazah, ya Allahumma aktik riqabana wa riqa abaina wa ummahatina. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian Ustazah, iya siap Pak Mahabuddin ya. Ustazah, ketika aku nggak sahur Zah karena nggak tahu dan nggak niat nggak apa-apa. Kalau mau pasang niat sekarang selagi belum makan dan minum boleh, tapi nggak wajib juga sih. Boleh aja teman-teman boleh aja teman-teman berpuasa di besok hari. Karena puasa Zulhijjah itu maksimal, puasa Zulhijjah itu masih bisa dilakukan maksimal tanggal 3 Juni. Tanggal 4 Juninya niatkan puasa Tarwiyah, 5 Juninya niatkan puasa Arafah. Niatnya sengaja aku puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Ustazah, masih bolehkah cukur rambut untuk orang yang berpuasa? Hari ini 1 Zulhijjah, tidak boleh lagi. Untuk potong kuku dan cukur rambut bagi orang yang berkurban. Dari kemarin sudah kita ingatkan, tahan aja dulu sampai hari raya kurban. Ketika hari raya kurban udah dipotong hewan kurbannya, silahkan teman-teman potong lagi ya. Ustazah, apakah bisa puasa diniatkan kodo? Kalau dibarengin jangan. Ada ulama yang membolehkan tapi aku tidak merekomendasikan karena ada juga ulama yang menyatakan pendapat itu tidak afdol ya. Ustazah, oke. Pas Idul Adha apa ada sholat Jumat lagi kah setelah sholat Id? Tidak ada. Nanti kita bahas. Ustazah, Ustazah masih lama Idul Adha, nanti aku ingatkan. Kalau puasa dosa enggak? Cepat ya, sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, kalau puasa Zulhijjah diambil hanya 2 hari ya, boleh. Kalau mau 2 hari lebih bagus Tarwiyah dan Arafah aja. Yaitu tanggal 4-5 Juni
ya, tanggal 4-5 Juni. Siapkan aja waktunya ya. Ustazah, yang nggak kurban bisa nggak potong kuku? Bisa. Yang tidak berkurban masih bisa potong kuku. Karena larangan potong kuku itu hanya ada untuk sohibul kurban. Untuk orang yang berkurban. Ustazah, oke. Saya di Taiwan, ikutnya yang di Indonesia. Jadwal apa dulu Mbak? Oke, jadwal apa dulu? Oke, niat puasanya apa? Sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Saat tadi malam saya lupa niat puasa Zulhijjah. Lalu saya niatnya sekarang, boleh nggak? Nggak jadi masalah. Selagi belum makan dan minum masih bisa. Oke ya. Ustazah, gimana hukum yang sudah jalanin puasa Daud dan mau puasa Zulhijjah? Fokus ke Daud aja udah bagus banget. Ada undangan syukuran, bolehkah puasanya ditunda? Sebenarnya kalau undangan syukuran, datang ke undangan itu fardu kifayah. Sementara datang ke undangan itu adalah fardu kifayah. Kemudian memakannya itu mubah. Sebenarnya tetap puasa, yang penting hadir nggak apa-apa sih. Tapi itu pilihan teman-teman. Kalaupun mau membatalkan nggak apa-apa. Skincare aku pakai Herbalife. Ustazah, hari ini saya menjalankan puasa Daud. Apakah mendapatkan pahala puasa Zulhijjah? Puasa Daud lebih utama. Ustazah, bolehkah kita sedekah pada kakak kandung? Kalau kesedekah itu bebas. Sedekah itu boleh ke orang tua kandung, ke kakak kandung, ke anak kandung, ngasih traktir makan kawan, ngasih makan kucing, ya untuk uang pesta, untuk bantu orang lain menikah, ya untuk melunaskan hutang orang. Kalau sedekah itu bebas aja. Mau dikasih ke orang kaya pun gak apa-apa, gak ada masalah. Bolehkah berkurban walaupun jam 9 Mbak Martin ya? Bolehkah berkurban walaupun belum akikah? Boleh, gak ada urusannya ya. Ustazah, iya kalau niat puasa tarawiyah, niatnya apakah sama? Sama. Sengaja aku puasa tarawiyah sunnah atasku karena Allah ya. Nah jadi atau sengaja aku puasa Arafah sunnah atasku karena Allah. Oke, bolehkah puasa besok niat kodo? Kalau mau kodo silahkan ya. Nah tetapi menggabungkan aku nggak nyarankan. Oke, Ustazah, oke. Sholawat Jibril mau dibaca berapapun sambil berkegiatan gak apa-apa. Sholawat dan zikir itu gak masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mau kita sholawat sambil duduk, baring gak jadi masalah. Ustazah, iya, kalau puasa 1 Zulhijjah dimulai tanggal 1, apa harus lanjut sampai tanggal 10? Enggak, dia tetap sunnah, dia tidak wajib. Jadi statusnya tetap sunnah, mau puasa sehari, 2 hari, 7 hari, 6 hari terserah. Enggak harus tiap hari. Iya, hari ini 1 Zulhijjah. Saya mu'alaf, apa perlu akikah? Enggak juga, enggak apa-apa ya. Kita belajar aja Islam pelan-pelan ya. Ustazah, puasa tarawiyah dulu atau Arafah dulu? Tarawiyah dulu baru Arafah, masih lama. Yang penting dari hari ini sampai 3 Juni fokus dulu puasa Zulhijjah. Sengaja aku puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Nanti sewaktu tanggal 4 Juni itu tarawiyah. Nanti aku ingatkan kembali ya. Teman-teman pokoknya follow aja akun ini. Klik foto aku yang di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Nanti aku jelaskan, aku ingatkan lagi ya. Yang penting kalau teman-teman ikut aja video aku walaupun misalnya nggak ikut live atau ikut aja live misalnya itu insya Allah bisa ada. Kita akan ketemu banyak hal nih ya tentang mandi sunnah Idul Adha, tentang hari tasyrik, banyak hal ya. Semoga Allah mudahkan ya. Namanya sampai paham kan? Ustazah, apa bolehkah kita ke Ruami sebentar ya? Masya Allah. Oke, apa boleh kita nggak silaturahmi dengan kerabat karena sakit mental? Oh, kalau dia sakit mental tidak ada hukum atasnya, nggak ada masalah. Ustazah, uang sedekah subuh untuk keluarga boleh nggak? Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi kalau kita sedekahnya beda-beda orang, semakin banyak orang yang tercerahkan, yang senang dengan pemberian kita, semakin berkah hidup kita. Kalau aku lebih memilih sedekah subuhnya aku pencar teman-teman. Ya karena orang kalau udah dapat tiap hari, tiap saat lebih tinggi tingkat kesyukuran orang yang dapat sekali-sekali. Jadi boleh ke anak tapi dipencar aja. Ustazah, saya niat kodo hari ini. Kalau niat kodo silahkan ya, 1 niat 1 amal saja. Oke, Ustazah, kurban atas nama ayah, sedangkan uangnya dari anak boleh nggak? Boleh, bilang sama ayahnya.
atas izin ayah. Ya, aku mau kurbankan ayah. Ayah jangan potong kuku ya dan cukur kumis atau merapikan jenggot sampai hari raya kurban. Karena yang berkurban adalah ayah gitu. Dan nanti ketika ayah berkurban, ayah doakan pahalanya untuk kami ya saat pemotongan hewan kurban. Ayah hanya boleh potong kuku, cukur kumis, rapikan jenggot saat hewan kurban ayah udah dipotong ya. Bilang sama dia karena itu sunnahnya. Ustazah, iya oke. Apakah sholat duha setelah sholat id? Maksudnya gimana? Apakah sholat duha? Ustazah, saya belum akikah sama ortu. Apa boleh saya akikah sendiri? Sunnah saja hukumnya. Kalau mbak mau, mbak pergi ke kurban aja jauh lebih baik. Ustazah, hari tasyrik itu kan gak boleh puasa. Terus yang jadwalnya puasa Daud, ya jangan puasa. Ustazah, apakah membatalkan puasa kalau kotorannya masuk lagi ke dalam? Kotoran apa? BAB tidak membatalkan puasa. Apakah BAB membatalkan puasa kalau kotorannya masuk lagi ke dalam? Mau dia keluar pun tidak batal. BAB tidak membatalkan puasa. Ya, BAB tidak membatalkan puasa. Ya, Ustazah, apa boleh apa boleh menggabung puasa Zulhijjah dengan Senin dan Kamis? Teman-teman, kalau berbenturan dua puasa dalam satu waktu guys, misalnya nih, berbenturan antara puasa Senin Kamis dengan Zulhijjah, maka niatkan Zulhijjah. Berbenturan antara nisfu Sya'ban dengan puasa Yaumul Bid. Dulu kan Yaumul Bid. Jadi fokus aja dulu ke niatnya Zulhijjah ya. Pakai puasa yang lebih tinggi derajatnya. Ustazah, saya janda cerai mati anak 2. Kalau kurban doa dan niatnya gimana? Doa berkurban tidak ada hubungan janda, jomblo, atau single parent, atau single-singlean. Gak ada hubungannya. Yang penting semua doa sama. Mau dia janda, mau dia jomblo sepanjang masa, doanya sama. Ketika dipotong hewan kurban itu, doakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Itu doanya. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Dan terimalah taubat kami. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami gitu ya. Dari saya. Oke, Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini darimu. Walakah dan untukmu. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Dihafal dari sekarang, di screenshot, dihafal ya teman-teman. Screenshot, kemudian teman-teman hafal ya. Masih lama kan? Nah, hewan kurbannya dipotong, dihafal. Ustazah, jadi kapan baiknya Yaumul Bid di bulan Juni? Yaumul Bid di bulan Juni 14, 15, 16. Setelah lepas hari tasyrik. Biasanya kan 13, 14, 15. Nah maka diganti dengan 14, 15, 16. Masih lama. Nanti aku pasti ingatkan. Insya Allah untuk hal yang kayak gitu aku ingat sih teman-teman. Untuk hal-hal yang kayak gitu aku ingat. Makanya teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku jelaskan. Karena hari tasyrik 13, 14, 11, 12, 13, maka Yaumul Bid kita 14, 15, 16. Oke. Ustazah, bolehkah membadalkan umroh berkali-kali? Gak masalah. Ustazah, syaratnya mbak harus umroh dulu ya. Ustazah, 1 Zulhijjah tapi mau bayar niat qodho juga. Sebenarnya ada ulama yang menyatakan, di antaranya Abu Zakaria menjelaskan boleh pasang qodho dan puasa sunnah sekaligus. Tapi Imam Asy-Syarqawi membantah itu semua, artinya tidak afdol. Saran aku nggak usah hitung-hitungan deh sama Allah. Kalau qodho aja boleh, kalau Zulhijjah aja nggak masalah. Karena sunnah dengan wajib itu terlalu banyak bedanya. Puasa wajib mesti pasang niat sebelum adzan subuh, puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari. 1. Puasa wajib suaminya butuh nggak boleh dibatalkan. Puasa sunnah suaminya butuh, batalkan. Puasa wajib nggak boleh batal sampai maghrib. Puasa sunnah boleh batal di tengah hari kalau kepengen makan, kalau sangat kepengen misalnya. Kalau teman-teman pasang 2 niat dalam satu amal, ketika nanti terjadi suaminya butuh, teman-teman bingung. Aku batalkan nggak? Kalau aku batalkan aku ada niat qodho. Kalau aku tidak batalkan ya sementara aku ada niat sunnah. Nanti bingung lah.
Ya, jadi boleh menggabungkan tapi kan bukan anjuran teman-teman ya. Kecuali kalau teman-teman udah sepuh kali ya itu lain lah urusannya. Siap Mbak Neng ya. Ustazah, bagi kurban yang tidak menyaksikan potongannya nggak apa-apa. Doa dari rumah bagus aja kok. Ustazah, boleh nggak suami saya yang berkurban karena di lokasi kerjaan apa boleh saya yang baca niat? Namanya nama siapa? Yang berkurban tuh siapa? Yang berkurban itu adalah sahibul kurban. Mau dia uang siapa, tapi yang berkurban siapa? Yang berkurban itulah yang tidak boleh potong kuku dari hari ini sampai lebaran. Yang tidak boleh potong rambut dari hari ini sampai lebaran. Dan yang nanti mendoakan pahalanya atas kurban dia. Oke, siapa yang nama orang berkurban itu? Maka dialah yang melakukannya. Oke, saya puasa kodo jam 9 pagi sakit kepala, mual, muntah, batal. Wah itu kan karena sakit, gak masalah. Ya nggak masalah. Kalau karena pergi ke pesta puasa kodo lihat lauknya enak kan nggak bisa batal. Kalau puasa sunnah bisa batal. Beda dia jauh kemana-mana itu ya. Ustazah kalau kurban sapi untuk banyak orang gimana? Maksudnya gimana? Untuk banyak gimana maksudnya dibantu? Ustazah hari pertama puasa tapi tidak keramas. Mbak Mona tidak junub kan tadi malam? Kalau nggak junub nggak haid ya nggak ada hubungan puasa dengan keramas. Bahwa puasa dan keramas itu ada hubungannya dengan haid, nifas atau junub. Kalau teman-teman tidak junub ya nggak keramas nggak masalah. Oke? Ustazah saya niat kurban jika dagangan laku. Itu kurban biasa ya, itu bukan kurban nazar ya. Ustazah, kalau doa tadi itu dibaca saat kapan? Saat proses pemotongan. Allahumma hadza minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Allahumma hadza minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu dan untukmu dan terimalah dariku ya. Allahumma hadza minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Uang suami nama saya tapi kan dia nggak cuti. Dia nggak cuti. Nama Mbak ya berarti Mbak. Kalau nama Mbak berarti Mbak yang tidak motong rambut. Potong jenggot, kumis jangan. Kalau lagi berkurban, kalau ada niat kurban, dalam hadis riwayat Muslim, sahibul kurban ketika nampak hilal 1 Zulhijjah. Hari ini kan 1 Zulhijjah ya. Nah, maka dia anjurkan potong kuku, cukur rambut sampai hewan kurbannya dipotong. Ustazah, kalau puasa Daud apakah tanggal 8, 9 puasa Zulhijjah, puasa Arafah? Ketika dapat jadwal Daudnya silahkan puasa Arafah. Tapi kalau nggak dapat nggak masalah. Karena puasa Daud tuh usahakan pertahankan sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ustazah, kalau mana yang harus didulukan? Kurnia dulu atau kisah dulu? Maksudnya apa Mbak? Ustazah, kurban atas nama almarhum boleh gak? Oke, teman-teman yang baru mampir dan lihat aku hari ini, coba deh klik pojok kiri atas foto aku. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini, di ceramah-ceramah dan tanya jawab bareng aku serta ngobrol santai bareng aku ya. Oke, aku coba jawab. Kurban atas nama siapa Mbak Carlo? Kurban atas nama orang yang meninggal dunia. Ketika orang yang meninggal itu meninggalkan wasiat, aku cuekin bentar komentar ya. Maka boleh wajib berkurban atas nama orang yang meninggal itu. Namanya kurban wasiat. Tapi kalau orang yang meninggal itu tidak meninggalkan wasiat, maka madhab Syafi'i terpecah pendapat menjadi 2. Ada yang bilang tidak perlu berkurban atas nama orang meninggal. Ada yang bilang berkurbanlah atas nama orang yang meninggal. Iya kan? Nah, karena itu bagian dari sedekah. Jadi boleh aja. Hanya saja kurban atas nama orang yang meninggal usahakan tidak makan dagingnya. Nanti kalau saat berkurban atas nama orang meninggal, teman-teman ngomong tuh kepada panitia. Panitia ini kurbanku atas nama almarhum. Gitu. Nah atas nama almarhum maka nanti kalau aku dapat kupon jangan kasih daging yang ini, kasih daging yang lain gitu ya. Siap Mbak Ricis ya, onde gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya, paham ya, jazakumullah, paham ya teman-teman ya. Ustazah, tanggal 1 Zulhijjah tuh kapan? Tolong aku baru mampir, aku tolong ya. 1 Zulhijjah hari ini, 1 Zulhijjah hari ini. Jadi hari ini udah bisa puasa Zulhijjah sampai tanggal 3 Juni. Nanti 4 Juni puasa Tarwiyah, 5 Juni puasa Arafah. Dan mulai hari ini teman-teman yang berpotong
Teman-teman yang berkurban jangan potong kuku, cukur rambut lagi sampai datang siap Mbak Yan, jazakumullah. Sampai datang hari raya kurban ya. Ustazah, hari pertama tidak puasa, nggak apa-apa ya, nggak harus tiap hari kok. Ustazah, mana yang didulukan, kurban dulu atau akikah dulu, bebas aja ya. Masya Allah, banyak banget ilmu dapat di sini. Ya, semoga betah ya belajar di sini. Ustazah, berkurban seekor kerbau atas nama anak, nggak masalah. Cuma anaknya udah balik belum? Karena begini, kurban itu kalau bisa yang ngerti, gini loh. Karena ada 3 tugas orang berkurban. Masih ingat? Yang pertama adalah dia tidak potong kuku, cukur rambut, kemudian potong bulu-bulu sampai 1 Zulhijjah. Sampai hari raya kurban. Yang kedua, usahakan dia mampu mendoakan pahalanya untuk orang lain. Doanya boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Allahumma hadza minka walaka rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu, kembali kepadamu, dan terimalah dariku. Atau dia bisa mendoakan untuk orang lain juga. Dapatlah pahalanya ibuku, anakku, almarhum, ya, adikku, kakakku. Dia berdoa. Dan kemudian nanti setelah potong hewan kurban, dia pergi menghadap kiblat di rumah, dia potonglah kukunya, sunnah. Seperti itu ya. Tapi boleh kalau anaknya bisa dikondisikan. Cuma problemnya sebenarnya atas nama kita lebih baik karena kita banyak mengerti. Toh anaknya juga bisa didoakan nantinya. Ustazah, kaki saya ada luka. Ketika saya sholat duduk nggak sempurna, nggak apa-apa. Kalau ada bagian luka, wudhu nggak sempurna, nggak apa-apa. Ustazah, saya ada bisul, kayak mana wudhu saya? Najis. Oke, sebentar. Darah itu najis. Tapi ketika darah itu nempel di bagian yang sakit, dia najisnya najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Contoh misalnya, boleh Mbak Belen. Kalau suami istri boleh Mbak Belen, nggak apa-apa. Misalnya aku ada bisul di sini ya. Nah, maka sebenarnya darah itu najis. Tapi karena aku sakit, macam Allah maafkan, najis ma'fu. Kalau darahnya di tempat bisul. Dan ketika ada kain yang menempel di dekat bisul itu dan kena darah, maka dia najis ma'fu. Kecuali darah bisul itu pindah ke bagian lain, maka dia najis mutlak. Contoh misalnya ada orang ambeien. Ketika dia ambeien, maka darah ambeiennya itu di bagian yang sakitnya itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Nah, nanti kalau dia nempel ke tempat lain baru najis mutlak. Paham ya teman-teman ya? Oke, Ustazah. Oke, biar hajat terkabul, sholatnya sholat apa? Sholat hajat dong. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Ya, salam kanan, salam kiri, nanti banyak minta hajat. Siang dan malam boleh kayak sholat subuh aja. Ustazah, apakah boleh berkurban tapi belum akikah? Nggak ada problem, ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, suami berkurban sapi dari 7 nama atas nama suami, apa seluruh keluarga bisa ikut? Saya masih bingung. Sapi masukkan aja 7 nama, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nanti ketujuh-tujuhnya ketujuh-tujuhnya itu dia tidak boleh potong kuku kecuali suaminya pengen kurban sendiri. Satu orang 1 sapi boleh, guys. 1 orang 10 sapi pun boleh. Rasulullah 1 orang 100 unta. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dia pakai atas nama keluarga, anaknya jadi 7, nggak masalah. Tapi kalau nanti namanya jadi 7, ketujuh-tujuhnya tidak boleh potong kuku dan cukur rambut. Siapa yang namanya tercantum, dialah sohibul kurban. Siapa yang namanya tercantum, dialah sohibul kurban. Maka nanti dia yang tidak boleh potong kuku, dia pula yang mendoakan pahalanya untuk orang lain. Kayak gitu, Mbak. Tapi kalau suaminya pengen 1 dia, 1 kerbau, nggak apa-apa. Berarti dia doang sohibul kurbannya. Paham ya? Ustazah, iya saya mau baju Ustazah. Mak, oke. Mau baju, iya oke. Siap Mbak. Oke, dulu nggak tahu, nggak apa-apa. Dulu nggak tahu, aku bertahun. Kemarin ada jemaah aku bilang, bertahun-tahun aku nggak pernah saja aku potong kuku aja. Aku terus mau aku kurban Mbak, aku potong kuku aja katanya. Terus juga aku nggak pernah doakan kurban untuk orang lain ya kan dulu nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu ya kan belum kenal dengan Ustazah Nela Luki kece badai melampau kan. Canda saja. Ya yang penting kita sekarang lebih baik kurbannya ya. Ustazah, daging kurban untuk orang tua yang meninggal nggak bisa dimakan ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau
Iya Ibu Kelinci. Jadi kalau teman-teman mau, teman-teman boleh nanti kuponnya itu minta dengan panitianya kasih daging yang lain. Ya tidak kasih daging yang itu ya. Daging yang kurban untuk almarhum. Kurban yang tidak boleh kita makan adalah kurban nazar dan kurban untuk almarhum. Ya, tapi kalau kurban sunnah kita boleh kita makan. Tapi kalau kurban nazar kita itu tidak boleh kita makan. Bilang sama panitia, panitia, come here, sini, sini, sini. Ini kurban nazar ya. Tengok yang mana kerbauku, oh yang itu. Ah, nanti kalau aku dapat kupon nih, jangan kasih kambing yang itu, kasih yang itu ya. Kayak gitu aja caranya, segampang itu aja ya. Ustazah, kalau kurban kambing satu nama ya Mbak, enggak boleh lebih. Karena ketika Rasulullah berangkat haji memang perintah Rasulullah, kumpul kalian. Yang mau unta 7 orang, yang mau kambing 1 orang. Itu udah perintah Rasulullah ya. Ustazah, bapak saya sudah wafat semasa hidupnya. Semasa hidupnya dia sakit selama 12 tahun. Jadi selama sakit puasanya banyak batal. Pikun enggak Mbak? Kalau dia pikun, maka dia tidak perlu kita fidyahkan. Kalau dia tidak pikun, kita bayarkan fidyahnya pelan-pelan kalau kita sayang sama dia ya. Fidyah itu ada yang mengatakan 7 on 1 hari, ada yang mengatakan 1,4 kilogram 1 hari. Ya karena ini fakta 12 tahun, berarti memang harus diganti. Berarti ingat ini ahli warisnya jumlahnya ya. Nah pikun nggak? Kalau pikun nggak usah ganti. Tapi kalau nggak pikun pelan-pelan 1,4 kilogram per harinya ya. Ustazah, iya kalau mau sholat awabin nggak boleh ngomong apa-apa, boleh. Kan itu bukan iktikaf, yang nggak boleh ngomong tuh iktikaf ya. Oke, Ustazah sebentar, sebentar, saya kurban, sebentar. Kecepatan, maafin aku ya. Kalau haid memang nggak boleh keramas, maksudnya gimana nih? Boleh nggak masalah Mbak ya. Kalau tadi kalau kita kurban rambut yang rontok biarin nggak masalah. Ustazah kalau puasa Zulhijjah cuma 1 hari besok dilanjut puasa Tarwiyah dan Arafah nggak apa-apa. Ustazah iya ada niat mau puasa datang haid. Kalau udah selesai di hari ketiga boleh puasa yang 4 hari. Bagus nggak masalah. Dia nggak harus tiap hari guys. Walaupun nggak haid nggak puasa nggak apa-apa. Nggak puasa hari ini dan besok puasanya nanti Tarwiyah dan Arafah aja nggak masalah. Nah cuma kan aku menyampaikan tanggal aja kan. Terserah aja teman-teman mau puasanya kapan ya kan. Ustazah iya oke. Bagaimana cara mengganti fidyah? Gampang. Berapa hari nggak berpuasa? Misalnya nggak berpuasa 30 hari. 1,4 kilogram beras per harinya. Pergi ke minimarket. Ket. Aku mau beli beras. Berapa? 1,4 kilo kali 30. Berapa itu? Hitunglah sendiri Ket. Terus buat apa? Nah, nanti bisa nggak bantu antarkan ke panti ini Ket? Kan gampang aja. Ya kan? Atau sini nanti aku bagi aja ke orang-orang di tepi jalan, orang-orang susah. Bisa, stok aja dulu di mobil, kasih pelan-pelan. Memang fidyah itu baiknya dalam bentuk makanan. Karena fafidyatun ta'amu miskin. Ya, dia dalam bentuk ta'am bagusnya. Kalau dalam bentuk uang boleh sih, tapi cuma satu yang menyatakan boleh. Lebih bagus dalam bentuk makanan ya. Ustazah, iya hari ini sebentar. Kurban. Kalau kita kurban, cabut uban nggak ada masalah. Cuma uban itu kalau gatal aja dicabut ya. Kalau nggak gatal jangan ya, makruh ya. Ustazah, kakak tulangnya, kalau tulangnya atau selain dagingnya atau kurban tidak boleh dimakan. Kurban nazar itu kita tidak boleh makan. Kalau kita tetap dapat daging kurban, tapi kurban yang lain. Karena kurban nazar tuh untuk orang, dia beda dengan sedekah guys. Contoh ya guys, aku bernazar. Contoh pura-pura aja nih, kalau aku naik jabatan, maka aku akan traktir 10 orang temanku dengan budget 1 juta misalnya. Aku ikutan di situ, nggak boleh pakai uang 1 juta itu, karena itu udah nazar, itu bukan hak aku. Gitu, misalnya nih, saya pokoknya kalau naik jabatan atau apa gitu, saya akan memberi makan ke panti 50 nasi kotak. Harus 50, nggak bisa pas kita datang 50 terus kita ikutan makan, nggak bisa. Ya, kalau mau kita makan ya yang ke-51-nya, paham? Karena dia nazar guys, ya. Ustazah, oke, bolehkah fidyah ke para janda miskin? Boleh asal bisa nyarinya, karena terlalu banyak janda kaya kayaknya dibanding janda miskin. Yang penting du'afa, fidyah itu du'afa ke orang miskin, ke orang panti, ke orang yatim gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya.
Boleh nggak 1 ekor sapi ada akikah dan kurban? Boleh, nggak masalah. Ustazah, bisa nggak puasa kodo digabung dengan puasa Zulhijjah? Ada pendapat yang menyatakan boleh, tapi aku tidak menyarankan karena gimana pun ada ulama yang menyatakan itu tidak afdol. Oke, Ustazah, pertanyaan saya belum kebaca ya, dimaafin ya. Ustazah, misal kurban atas nama keluarga atau atas nama seluruh keluarga yang tercatat. Kalau kita kurbannya cuma 2.500.000 ya berarti 1 nama. Kalau kita kurbannya 1 kerbau ya boleh 7 nama. Oke ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bolehkah kurban tapi kita masih ada hutang? Tergantung. Kalau hutangnya masih lama jatuh temponya dan jumlahnya ratusan juta, silahkan. Tapi kalau hutangnya jatuh temponya 3 hari, sebulan setelah kurban, fokus hutang dulu aja. Karena kurban itu tetap nggak wajib bagi teman-teman yang masih belum mampu ya. Ustazah, aku sholat tahajud dan hajat. Terus doanya doa apa? Tahajud atau hajat? Terserah aja. Boleh lakukan dulu sholat 4 rakaat baru sholat dan zikir, doa dan zikir atau zikir dan doa. Atau boleh setiap sholat berzikir dan berdoa. Tergantung teman-teman mau yang mana. Ustazah, kalau Ustazah sebentar ya. Belum ganti puasa apa bisa puasa tarwiyah? Sebenarnya nggak masalah. Jadi begini guys. Puasa tarwiyah, puasa kodo itu waktunya panjang, muasak. Sampai datang Ramadan tahun depan. Jadi boleh aja teman-teman puasa tarwiyah dulu baru kemudian selanjutnya puasa kodo. Tetapi segera nanti janjikan sama hati untuk ganti puasa secepatnya ya. Karena nanti kita akan ketemu puasa-puasa lain. Nanti Yaumul Bid teman-teman bingung lagi. Aku belum kodo boleh Yaumul Bid gak? Ketemu lagi Yaumul Bid di bulan Safar. Aku belum kodo boleh Yaumul Bid gak Ustazah? Ketemu lagi di bulan Robiatul Ula, Ustazah aku belum nanti kayak bingung nanti teman-teman ya. Jadi bagusnya teman-teman melakukan segera setelah Arafah nanti puasa kodo ya. Oke, Ustazah batal puasa bapakku agak banyak. Oke, karena dia sakit terus setiap puasa kadang nggak berpuasa. Kalau bapaknya bisa kodo ya, tapi kalau dia nggak bisa kodo ya fidyahkan. Nazar ya, nazar harus ada kalimatnya, harus ada syaratnya. Kalau aku hamil anak perempuan hari ini, aku kurban tahun ini. Nah, itu dia jadinya kurban nazar, itu nggak boleh dimakan ya. Ustazah, ya kalau puasa Zulhijjah tapi sehari tidak puasa, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak harus setiap hari kok ya teman-teman ya. Ustazah, besok hari Kamis puasa apa? Sementara puasa Zulhijjah dulu. Karena kalau puasa Senin dan Kamis berbenturan dengan Zulhijjah, niatnya Zulhijjah. Aku selalu ngikutin Ustazah. Siap. Pantasan kalau aku jalan banyak yang ngikut di belakang. Ustazah, iya kapan 1 Zulhijjah? Weh, pengumuman puasa Zulhijjah hari ini. Tanggal 1 Zulhijjah adalah hari ini. Dan yang berkurban tidak lagi boleh potong kuku, potong rambut, cukur bulu-bulu mulai hari ini. Sampai tanggal 6 di bulan Juni. Demikian pengumuman ini untuk dapat dimaklumi. Teng-titeng. Kayak gitulah guys ya. Ustazah bercanda saja. Ustazah puasa Yaumul Bid tiap bulannya 13, 14, 15 Hijriah ya. Oke. Ustazah saya mau nyaur tapi nyaur itu apa itu? Nyaur itu apa guys? Pengumuman selesai. Oke. Ustazah bolehkah video dikasih ke 1 orang? Bisa, enggak masalah. Yang penting doa apa ya? Doa apa tuh orang susah ya teman-teman ya. Oke. Sahur. Oh nyaur itu sahur atau bayar? Oh ini ikhtilaf ini perbedaan pendapat ya tentang nyaur ya. Nyawer kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya tadi pertanyaannya apa udah lewat pula dia ke langit ke-7 ya. Oke Ustazah. Nyaur itu mengganti. Yang mana yang benar? Nyaur ini mengganti. Nyaur itu membayar. Wallahu a'lam bishawab. Coba tanya lagi nyaur ya. Yang tadi nyanyar ya. Ustazah, wanita kerja di toko kosmetik, enggak masalah.
Yang masalah itu adalah wanita pakai kosmetik yang waterproof, anti air, pas wudhu nggak dihapus. Ah, itu baru masalah. Jadi kalau teman-teman pakai kosmetik pas wudhu itu harus dihapus. Misalnya maskaranya anti air, anti badai, anti haters. Eyelinernya kena angin topan pun nggak hilang-hilang. Itu kalau wudhu harus dihapus. Karena air wudhu harus sampai ke bagian yang kena wudhu. Wajib wudhu ya. Ustazah, kalau puasa Daud hari ini haid nanti setelah bersih lanjut puasa Daud atau puasa Tarwiyah dan Arafah. Kalau udah biasa puasa Daud aja. Tapi kalau teman-teman pengen juga Tarwiyah dan Arafah tidak ada dosa atas teman-teman. Tapi kalau status puasanya Daud itu udah paling disukai oleh baginda Nabi. Ustazah, kalau ada teman ajak makan, iya kan? Baru dibayar sekarang. Salah pertanyaannya yang mana tuh? Teman ajak makan. Padahal lagi jalanin puasa Zulhijjah. Gimana ya? Katanya. Puasalah mbak. Bilang nanti buka puasa aja sama aku ya. Oke ya. Itu bukan pilihan yang berat ya. Ustazah, niatnya puasa Daud. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, kalau saya kurban, boleh nggak saya makan dagingnya? Boleh. Yang tidak boleh makan daging kurban itu adalah kurban nazar. Atau kurban untuk orang yang meninggal. Nanti boleh makan daging tapi daging yang lain. Bukan daging yang bagian itu ya. Ustazah, sebentar ya. Apa maksud kita nggak boleh potong kuku? Maksudnya adalah dalam hadis riwayat Muslim. Ketika nampak hilal 1 Zulhijjah, berarti hari ini, maka sahibul kurban untuk orang yang berkurban tidak dianjurkan potong kuku, cukur rambut dan sebagian bulunya hingga datang hari raya Idul Adha. Ya, oke. Kayak gitulah ya. Ustazah, kalau utang puasa udah beberapa tahun lalu, kalau ingat jumlahnya segera diqodho. Ya, tapi sebagian ulama menyatakan kena denda fidyah. Ada juga yang mengatakan tidak, tapi ada baiknya fidyah. Kena denda. Misalnya tahun lalu aku nggak puasa 10 hari. Aku gantinya cuma 5 hari. Maka tahun depan aku bisa ganti puasa 5 hari tadi kena fidyah 5 hari. 1,4 kilogram beras per harinya kali 5. Ustazah, iya kalau ikut kurban tapi nggak ikut sholat id 2 bab yang berbeda. Nggak ada masalah. Cuma sayang aja nggak dapat sholat id ya. Ustazah, bisakah puasa Zulhijjah di jeda-jeda? Silahkan, nggak masalah. Kalau suami berkurban, apa itu udah bisa dihitung kurban keluarga? Bisa kalau suaminya mendoakan. Maka nanti suaminya mendoakan pahalanya untuk orang lain. Ya Allah, saya berkurban, dengan berkurban ini dapalah istrinya saya pahalanya, anak saya, keluarga saya, dan lainnya. Ustazah, amin Mbak Diara. Kita doakan ya untuk Mbak Diara lulus NNBT 2025. Mantap, sukses ya Mbak. Ada anak muda guys. Ya, Mbak di sini udah pada expired loh Mbak. Berarti Mbak anak muda ini ya lulus SNBT 2025. Yang nggak paham minggir aja. Oke, Ustazah, bolehkah Pak saya pacaran? Pacaran guys. Yang expired mundur dulu. Pacaran nggak boleh ya dek ya, jangan ya. Kalau mau ta'aruf aja, jangan pacaran, nggak juga ada manfaat. Oke. Ustazah, ya saya kurban sapi. Saya kurban sapi karena nazar. Oh, nazar, ada yang nazar nih guys. Apa kurbannya bisa diniatkan untuk 7 keluarga atau nazar? Nazar Mbak. Nanti nazar tetap bisa berdoa untuk keluarga yang lain. Tapi ingat, bilang sama panitia, ini panitia nanti kurbannya jangan, nanti kan aku dapat kupon, nanti jangan kasih kurban ini ke aku ya. Ke hewan yang lain yang dikasih ke aku, potongan hewan yang lain gitu ya. Ustazah, puasa Daud, enggak Mbak Sindia, enggak ya. Ustazah, kalau puasa sunnah tapi masih punya utang qodho gimana? Kalau teman-teman puasanya itu khusus kayak Tarwiyah, Arafah itu kan waktunya limited. Boleh aja melakukan puasa itu dulu. Tapi segeralah untuk ganti puasa setelah itu ya. Ustazah, bajunya beli di mana? Lupa aku guys. Gak lain pun lupa aku di mana beli baju guys. Gak secerdas itu pula ingatanku guys.
Iya kan? Nah, Ustazah, iya. Oke, sama-sama ya Mbak Raya. Ustazah, apakah sholat Idul Adha boleh dikerjakan sendirian? Nggak bisa, dia mesti berjamaah ya. Ustazah, apakah habis wudhu habis wudhu kenapa Mbak? Ustazah, kalau sakit berbulan-bulan terus meninggal, apakah puasanya diganti? Kalau dia saat berpuasa, tergantung dia pikun nggak? Kalau dia pikun, siap Bang Yakub. Kalau dia pikun harus ganti puasa. Tapi kalau dia tidak pikun, maka kalau dia pikun tidak wajib ganti puasa. Tapi kalau dia terbalik, kalau dia pikun tidak wajib ganti, kalau dia pikun boleh diganti. Persoalannya kan dia meninggal dunia. Maka karena dia meninggal dunia, ahli warisnya boleh menggantinya ya. Dengan bayar fidyah, bukan dengan berpuasa ya. Ustazah, iya aku nyimak rugi banget kalau tak hadir. Oh siap ya. Ustazah, boleh nggak puasa Zulhijjah dimulai besok? Boleh, boleh, boleh. Pokoknya guys, puasa Zulhijjah tuh dari hari ini sampai tanggal 3 Juni guys. Nanti tanggal 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah, tanggal 5 Juni niatkan puasa Arafah ya. Oke, mak. Saya pernah hubungan bas Ramadan, maklum waktu itu masih pengantin baru. Gimana bayar kifarotnya? Kalau waktu itu nggak tahu, insya Allah Allah maafkan. Tapi kalau tahu, teman-teman kalau berhubungan badan di siang Ramadan, itu kifarotnya gede Mbak. Pertama memerdekakan budak. Ya, bagi teman-teman yang berhubungan badan di siang Ramadan, denger ya, berhubungan badan di siang Ramadan, yang pertama teman-teman harus memerdekakan budak. Masalahnya budaknya nggak ada sekarang. Yang kedua harus berpuasa 6 hari berturut-turut. Mbak Tini 60 hari berturut-turut puasa. Tapi kalau haid boleh lanjut. Ya kalau batal karena lapar ulang lagi 60. Oh gimana ceritanya? Terus atau yang ketiga memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu harinya 1 mud 7 on. 7 on kali 60. Berarti 42 kilometer pula ya. 42 kilometer pula. Jangan ketawa guys, ketawa aku denda. 42 kilogram ya. Ustazah, iya. Dulu aku Daud tapi jeda karena kodo puasa yang tahun-tahun lalu. Gimana Daud atau kodo? Kalau ingat boleh kodo Mbak. Tapi kalau nggak ingat fokus ke Daud ya. Oke. Ustazah, iya. Jawab dong. Waduh. Sebentar, jawab dong, terbang dia guys. Jawab dong, oke. Utamakan puasa Zulhijjah atau kodonya terlebih dahulu Mbak. Kalau Mbak mau kodo dan mengutamakan kodo, idealnya udah kodo sebelumnya. Tapi ini udah mentok puasa Zulhijjah. Mbak boleh aja untuk melakukan puasa Zulhijjah, Tarwiyah dan Arafah Mbak Noni. Tapi setelah itu minta tolong betul aku, kita kodo puasanya ya. Nanti Mbak akan ketemu puasa sunnah-sunnah lain biar Mbak nggak bingung nanti. Mbak akan ketemu nanti dengan puasa Yaumul Bid. Mbak akan ketemu lagi nanti dengan puasa Nisfu Syaban. Mbak akan ketemu dengan puasa-puasa lain. Biar kita nggak bingung nanti, ini kodo atau Yaumul Bid ya? Kodo atau yang akan menjawab atau cukup pas? Oke. Ustazah, iya sholat Idul Adha kan hari Jumat. Ada sholat Jumat enggak? Ustazah, kalau sholat sunnah apa baca iftitah? Enggak tidak harus ya. Iftitah itu tidak harus pada semua jenis sholat. Jadi iftitah itu status hukumnya cuma sunnah saja pada semua jenis sholat. Jadi kalau teman-teman nggak baca iftitah itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman iftitah itu adalah suatu ketika Rasulullah sholat berjemaah. Lalu kemudian sahabat bertanya. Lalu setelah sholat Rasulullah bertanya kepada sahabat. Siapa di antara kalian tadi yang membaca inni wajjahtu Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Maka sahabat menjawab, saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Futhihat abwaabus samawat, ya, terbukalah pintu langit. Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah. Ya, sahabat Nabi aja nggak pernah meninggalkan iftitah. Masa kita yang bukan siapa-siapa ninggalin, ya kan? Puasa dicium pipi sama suami tidak batal, ya. Ustazah, oke.
sedekah subuh apa harus dikasihkan habis subuh? Enggak. Yang penting dikumpulkan di waktu subuh. Ya, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, kumpulkan aja di waktu subuh ya. Nanti teman-teman boleh serahkan di kapanpun yang teman-teman mau, usahakan menyerahkannya di hari Jumat ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah saat wudhu, saat wudhu, sebentar ya. Saat wudhu apakah semuanya harus dibasuh 3 kali? Sangat dianjurkan 3 kali. Ustazah, ya kentut dalam wudhu gimana? Ulangi kentutnya ya, ajak kentutnya berdamai. Siap ya. Ustazah, sholat nelen ludah nggak batal ya. Ustazah, puasa kodo apa puasa arafah? Silahkan arafah dulu, segera setelah itu ganti kodonya. Ya, segera ganti kodo karena nanti akan ada puasa-puasa sunnah lain. Sehingga teman-teman nanti bingung lagi kodo atau puasa yang lain. Ustazah, iya, sebentar ya. Hari pertama saya tidak berpuasa karena halangan. Kalau mulai besok nggak apa-apa. Zulhijjah itu tidak wajib. Jadi teman-teman mau boleh besok, mau boleh lusa nggak apa-apa. Atau minimal 1,5 atau minimal puasa tarwiyah aja tanggal 4 atau puasa arafah tanggal 5. Boleh, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah yang iya siap Mbak Siti ya. Nah teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita berteman bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, besok puasa Senin Kamis gimana ya? Saya biasa puasa Senin dan Kamis. Kalau udah terbiasa puasa Senin dan Kamis, fokus ke Zulhijjah dong. Jadi niat puasa, kalau 2 puasa sunnah itu berbenturan dalam satu waktu, pasang niat yang lebih tinggi, manfaat yang lebih tinggi pahalanya. Misalnya Senin Kamis dengan Zulhijjah, tentu Zulhijjah. Misalnya Yaumul Bid dengan Nisfu Sya'ban, tentu Nisfu Sya'ban, iya dong, gitu ya. Ustazah, iya, besok hari kedua bertepatan hari Kamis, niat puasanya Zulhijjah. Oh, ini perlu dijelaskan juga berarti ya. Oke, bingung lagi ya ketemu hari Kamis niatnya Zulhijjah atau puasa Arafah ya gitu ya. Atau puasa Zulhijjah ya. Nanti hari Kamis puasa Arafahnya. Bingung lagi berarti ya. Ini puasa Senin Kamis atau puasa Arafah ya gitu ya. Oke, kalau mau masih bingung lagi enggak apa-apa. Nanti aku kampanyekan lagi. Ya nanti aku buat lagi videonya ya. Jadi kalau berbenturan berarti puasanya. Jadi misalnya nih besok kan Senin Kamis tuh. Nah, tapi pengen juga puasa Zulhijjah. Niatnya puasa Zulhijjah. Ambil puasa yang lebih tinggi derajatnya. Oke, aku ulang pelan-pelan ya. Coba ambil nafasnya. Pelan-pelan ya. Gini loh guys. Puasa sunnah itu kalau berbenturan dalam satu waktu. Ya misalnya puasa Senin Kamis nih. Berbenturan dengan berbenturan dengan puasa Zulhijjah. Niatnya Zulhijjah dong. Karena puasa Zulhijjah ini lebih tinggi derajatnya. Contoh Senin Kamis berbenturan dengan puasa Arafah. Puasa Arafah dong. Karena lebih tinggi derajatnya puasa Arafah. Ya dong. Nah ambil niat puasa yang lebih tinggi derajatnya. Nanti puasa Yaumul Bid berbenturan dengan puasa Nisfu Sya'ban. Ya niatkan puasa Nisfu Sya'ban dong. Nah puasa Senin Kamis berbenturan dengan Yaumul Bid. Niatkannya puasa Yaumul Bid dong. Puasa Arafah nanti di hari Kamis. Niatnya puasa Arafah dong ya. Ambil niat puasa yang lebih tinggi. Paham sampai sini? Oke aman ya. Ustazah, iya tadi saya bayar utang di bulan Ramadan di bulan Zulhijjah. Silakan. Ustazah, iya mendoakan sholat sebentar ya. Sekarang ini hari Kamis. Masa iya ini hari Kamis? Ini hari Kamis ya? Loh masa Kamis ya? Ustazah, oke. Ini Rabu guys. Saja cantik apa benar sebelum sebentar ya. Oke. Apa benar sebelum sholat Idul Adha kita tidak boleh makan atau minum? Jawabannya benar. Dianjurkan menahan. Jadi Rasulullah itu sebelum sholat Id beliau itu selalu menahan ya. Menahan untuk tidak makan, tidak minum sampai beliau sholat Id. Lalu kemudian setelah beliau sholat Id, lalu kemudian beliau memotong hewan kurbannya dan memakan hati untanya. Dan sisanya beliau berikan kepada orang lain ya. Ustazah, iya, oh malam Kamis. Oh ya malam ini malam Kamis, betul sekali ya. Ustazah, saya batuk 1 minggu. Sebentar, pakai pembalut karena pipis. Apakah sah sholawatan? Sholawatan gak masalah, sholat yang masalah.
Ya, sholawatan, zikir, berdoa, pipis nggak masalah. Ya, tetapi kalau lagi sholat batal dia itu ya. Ustazah, kalau belum suci boleh nggak zikir? Boleh. Zikir itu nggak masalah dalam tanpa berwudu ya, cuma anjurannya berwudu ya. Ustazah, tanggal 1 Zulhijjah tidak puasa, lalu puasanya tanggal 2, nggak masalah. Yang penting puasa Zulhijjah itu dari tanggal 28 sampai tanggal 3 Juni. Tidak harus berturut-turut, penting. Tidak harus berturut-turut, semampunya saja. Ya, kalau suaminya nggak ngizinkan, gak usah dipaksakan. Karena dia tetap sunnah saja, dia tidak wajib saja ya. Ustazah, besok kan Kamis, kalau saya mulai puasa Senin dan Kamis boleh nggak? Besok puasa Zulhijjah dulu Mbak. Besok puasa Zulhijjah dulu ya, niatnya puasa Zulhijjah dulu ya. Ustazah, oke. Bolehkah jika puasa tapi renang? Renang asal tidak keminum karena buat kesehatan tulang. Nanti dia masuk ke telinga ya. Nah, atau ke dalam dubur itu juga problem ya. Oke, Ustazah, iya benar sekali. Kalau tanggal 3, 4, 5 aja puasanya boleh nggak? Boleh ya. Ustazah, bayar hutang puasa Zulhijjah atau gimana Zah? Maksudnya gimana Mbak? Ustazah, sebentar ya. Kalau masih ada hutang masa nifas bisa puasa Zulhijjah? Bisa. Segera setelah itu ganti puasanya. Sebenarnya sih itu perbedaan pendapat sih di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh puasa sunnah kalau belum qada. Tapi pendapat ini juga dibantah dengan pernyataan bahwa Rasulullah itu Sayyidatina Aisyah itu pernah mengqada puasa udah dekat bulan Syawal, udah dekat bulan Ramadan. Jadi puasa qada itu waktunya muasak, waktunya luas teman-teman. Nah, cuman jangan mentang-mentang luas dilalaikan. Nah, sekarang fokus dulu kepada puasa Zulhijjah, puasa Arafah dan Tarwiyah. Nanti ada kesehatan, teman-teman boleh lanjutkan puasa qada ya. Ustazah, besok puasa Senin Kamis atau puasa Zulhijjah? Besok puasa Zulhijjah. Selama ada puasa Zulhijjah, Zulhijjah. Nanti puasa Arafah itu di hari Kamis. Niatnya puasa Arafah. Paham nggak kira-kira teman-teman? Jadi kalau Senin Kamis berbenturan dengan Zulhijjah, maka niatnya Zulhijjah. Senin Kamis berbenturan dengan Arafah, niatnya Arafah. Jadi ambil niat puasa yang paling tinggi status hukumnya. Nanti kan bisa lagi Senin Kamis di hari yang lain ya. Siap Pak Asep ya? Oke. Ustazah, oke gitu ya. Betul niatnya puasa Zulhijjah. Ustazah, daging kurban harus dibagi ke siapa? Daging kurban tuh biarkan nanti panitia yang bagi. Kita nggak usah pikir. Cuman kalau pembagian daging kurbannya itu sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk orang fakir miskin, sepertiga untuk masyarakat. Nah itu dia ya. Ustazah, iya lebaran haji jatuhnya hari Jumat berdasarkan keputusan pemerintah. Kalau puasa Daud lanjut Daud aja Mbak Yuli. Karena puasa Daud itu udah puasa yang top one. Ustazah, apabila dalam berkumpul keluarga cipika-cipiki yang bukan muhrim, ya nggak bisa lah. Kalau bukan muhrim janganlah cipika-cipiki kecuali dia muhrim kita. Puasa Zulhijjah apa ada usollinya? Kalau usolli itu sholat Mbak. Kalau usolli itu sunatan usolli itu sholat. Kalau puasa nggak pakai usolli. Kalau puasa itu nawaitu. Tapi bahasa Indonesia aja lah Mbak. Sengaja aku berpuasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku berpuasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku berpuasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, sholat menelan sisa air wudhu yang menetes batal nggak? Apanya yang batal? Kalau puasa batal. Kalau sholatnya nggak batal lah. Oke, pelan-pelan ya. Habis air wudhu, lalu kemudian air wudhunya ketelan. Batal nggak? Nah ini apanya nih yang ditanya nih? Kalau puasa batal. Tapi kalau sholatnya nggak batal. Wudhunya tidak batal. Karena makan minum tidak membatalkan wudhu. Makan minum tidak membatalkan wudhu. Habis ngambil wudhu, lalu kemudian teman-teman pergi ke dapur, makan kepala ikan patin, lalu kemudian sholat, tidak masalah. Wudhu, makan minum tidak membatalkan wudhu. Oke. Ustazah, oke. Kadang ustazah, kadang ustajah, yang mana yang benar? Benar aja lah semuanya. Tak melanggar syariat juga mengganti. Kadang-kadang zah, kadang-kadang.
Ya udahlah, is oke ya. Oke, tapi yang paling benarnya ustadzah ya, D dengan za ya, tapi tidak masalah, is oke lah, aman ya. Oke, ustazah, oke gitu ya. Atau mau D boleh juga, D pula ya kan, enggak, bercanda saja. Ustazah, besok puasa, niat kodo Ramadan sekalian puasa Zulhijjah. Satu niat satu amal aja Mbak ya. Jadi satu niat satu amal aja ya. Jadi kodo-kodo aja, Zulhijjah aja ya. Ustazah, baiknya berkurban itu seekor kambing satu orang atau sapi patungan. Dua-duanya baik. Rasulullah tidak mengatakan salah satu di antaranya paling baik. Karena dalam perjalanan haji Rasulullah itu selalu menyampaikan bagi 7 unta 7 orang. 1 kambing 1 orang. Tidak ada yang paling baik. Ustazah ya, haji akbar itu ya haji bersama-sama, haji besar ya. Ustazah, kita tahu bahwa kita dosa. Ustazah kelewatan ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau kita sholat hajat, taubat, tahajud, doanya bisa sekalian apa satu-satu? Boleh ya. Oke, apa namanya? Oke, gitu ya. Wudhu itu bisa satu-satu, tidak masalah. Wudhu itu bisa, doanya bisa satu-satu. Beda sama pengajian sebelah ya Kak. Kalau wudhu tidak boleh makan dan minum, apalagi ada rasa. Yakin, makan minum tidak membatalkan wudhu. Kecuali makannya sambil kentut. Mungkin salah dengar kali ya. Atau macam kita tanya jawab salah sebut kali ya. Makan minum tidak membatalkan wudhu, kecuali makannya sambil pipis. Iya, Ustazah, oke. Kita tidak tahu berapa hutang puasa zaman dahulu. Kalau tidak tahu segera bertaubat saja. Ustazah, kalau puasa dan tarwiyah dan arafah aja boleh nggak? Boleh, iya. Nah, jadi kalau teman-teman puasa tarwiyah dan arafah aja batal, boleh nggak? Boleh. Atau minimal puasa arafah aja, nggak jadi masalah ya. Atau minimal puasa arafah aja nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau berkorban di kampung boleh. Cuman pastikan hewan kurban dipotong setelah kita Idul Adha di sini. Ya, setelah misalnya contoh nih, kita kurbannya di Singapura, kampung kita Singapura, cak-caknya kan guys, ya kan ada wajah-wajah Singapura di sini ku tengok nih kan. Nah, di Singapura itu sholat Idul Adhanya tanggal 7, kita tanggal 6 di sini. Kita kurban di Singapura itu nggak masalah. Nah, tapi kalau kita balik di Singapura itu misalnya Idul Adhanya tanggal 7, hewan kurban kita berkurban di Indonesia. Maka hewan kurban kita tidak boleh dipotong di tanggal 6. Karena kita harus Idul Adha dulu di sana, baru hewan kurbannya bisa dipotong di sini. Karena di mana tempat orang yang berkurban itu udah melakukan Idul Adha, baru kurbannya bisa dipotong. Karena kerbau yang dipotong sebelum kita yang berkurban ini sholat Id, maka dia sedekah. Tapi kurban yang dipotong setelah kita yang berkurban ini sholat Id, maka dianggap adalah berkurban ya. Ustazah, oke, gitu ya teman-teman ya. Puasa Daud kita laksanakan sampai 1 bulan, kita istirahat 1 minggu. Sebenarnya nggak masalah, tapi jangan diniatkan seperti itu. Karena tabiat puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Toh kalau kita mau batal boleh karena nggak kuat atau karena pengen makan ya. Ustazah, iya gitu ya. Oke. Ustazah, gimana cara bertaubatnya? Cara sholat taubat, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti salam kanan, salam kiri, lalu banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah ya. Oke, Ustazah, untuk kurban untuk suami yang meninggal, apakah anak dan istri bisa makan daging kurbannya? Jadi gini Mbak, kalau kita berkurban atas nama almarhum, nanti kita bilang ke panitia. Panitia, ini kurban atas nama almarhum. Tandai yang mana kerbaunya. Nanti kami kan dapat kupon sebagai anak dan istrinya. Maka kupon ini kan mendapatkan daging. Maka dagingnya bukan daging yang itu. Kasih kami daging yang lain. Karena daging itu kami tak bisa makan. Macam kasih kami daging yang lainnya. Itu kan bisa ya. Nah, sama dengan kurban nazar. Itu kita tidak boleh makan dagingnya. Semua harus kita bagikan. Nanti kan kita dapat kupon juga. Ambil daging yang lain. Jangan daging yang itu. Paham ya? Oke gitu ya.
Ustazah, berapa hari lamanya pemotongan hewan kurban? Selama hari tasyrik masih bisa. Ustazah, saya dikasih kambing untuk kurban, oke. Sama guru ngaji, oke. Hukumnya bagaimana? Nggak apa-apa, Mbak. Nah, silahkan Mbak kurban atas nama Mbak. Tapi ingat, kalau Mbak berkurban atas nama Mbak, mulai hari ini Mbak nggak boleh potong kuku, nggak boleh cukur rambut, jangan cukur bulu-bulu, sebagian bulu, sampai nanti kambing Mbak dipotong ya. Kalau kambing Mbak udah dipotong, maka baru Mbak boleh memotong kuku Mbak ya. Ustazah, iya gitu ya. Oke. Waduh, wallahu a'lam bishawab. Cara menghilangkan susu, tak sampai ilmuku ke situ. Karena susu ini bisa dideteksi dalam ilmu kedokteran ya. Saya punya teman ahli bedah. Saya tidak tahu benar atau tidak, beliau menyatakan beliau bisa mencabut susu. Pas dilihat hasil scan-nya memang banyak jarum. Di sini sampai ratusan. Wallahu a'lam bishawab ya. Ustazah, kalau sholat sunat baca Al-Fatihah aja boleh nggak? Jangankan sholat sunat, sholat wajib pun baca Al-Fatihah doang nggak masalah. Ya, jadi jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun baca Al-Fatihah doang tidak jadi masalah. Ya, Ustazah, kalau kurban ikut tan ibu, maksudnya kurban ikut ibu ini gimana, Mbak? Ustazah, oh iya ratusan Mbak. Bolehkah sholat hajat setelah duha? Boleh. Coba ingat hafal dulu. Ada 5 sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah ini sholatnya sama kayak sholat subuh aja. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Ya, sholat taubat itu bisa 24 jam, taubat, hajat, wudhu, tahiyatul masjid. Nah, bisa nggak habis duha? Bisa. Bisa nggak jam 2 siang? Bisa. Bisa nggak jam 3 malam? Bisa. Bisa nggak sebelum duha? Bisa. Yang penting jangan habis asar dan habis subuh ya. Oke, Ustazah. Iya benar sekali ya. Sholat wudhu seperti apa? Baru dengar. Sholat wudhu itu sholat kita setelah ngambil wudhu Mbak. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal. Bilal, kenapa aku dengar terompahmu di surga? Apa kata Bilal? Aku selalu melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Setiap setelah selesai berwudu. Habis ngambil wudu, pasang niat. Sengaja aku sholat sunat wudu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. 2 rakaat. Semuanya kayak sholat subuh. Masing-masing 2 rakaat. Bisa dilakukan siang dan malam. Ya, sholat sunat taubat itu sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh. Salam kanan, salam kiri, banyak mohon ampun sama Allah ya. Ustazah, iya kalau haid saat berkurban gak ada masalah. Yang baru mampir, coba klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita berteman bersama, belajar pelan-pelan di akun ini ya. Ustazah, almarhum suami saya belum akikah. Apakah boleh saya berakikah atas nama almarhum? Perhatikan teman-teman ya. Bahwa berkurban atas nama orang meninggal kita bagi menjadi 2 Mbak. Yang pertama adalah kurban wasiat Mbak. Ketika suami Mbak itu mengeluarkan wasiat. Dia berwasiat Mbak. Wasiatnya misalnya gini. Nanti kalau aku meninggal kurbankan aku ya. Berarti statusnya itu wasiat. Wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau orang tua atau suami Mbak tidak berwasiat, maka dalam mazhab Syafi'i terpecah menjadi 2 Mbak. Yang pertama ada yang menyatakan bahwa tidak perlu berkurban atas nama orang meninggal karena tidak disunahkan juga. Tapi ada yang mengatakan boleh. Jadi sebenarnya boleh nggak sih? Silahkan, boleh saja. Ada ulama yang membolehkan ya. Tapi kalau ditanya mana lebih baik berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup, lebih baik atas nama orang hidup. Karena orang hidup nanti bisa mendoakan pahalanya untuk orang yang berkurban. Tapi hukumnya boleh. Walaupun suami Mbak belum akikah, hukumnya boleh. Nah cuma nanti dagingnya Mbak usahakan tidak makan ya.
Nah, coba kita pelan-pelan ya teman-teman. Kalau kita berdoa, pasang doa saat berkurban itu kan Bismillahi Allahumma haza minka walaka ya Rabbana taqabbal minni gitu kan. Kan itu doa berkurban. Allahumma haza minka. Ya Allah, ini darimu. Walaka dan untukmu. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Tapi perhatikan buat teman-teman yang pengen berkurban atas nama orang lain ya. Nah, diganti doanya. Allahumma haza minka walaka. Rabbana taqabbal min. Sebutkan nama almarhum. Sebutkan nama almarhum. Karena kita berkurban atas nama orang yang meninggal. Allahumma haza minka walaka Rabbana taqabbal min. Kalau teman-teman gak baca, semoga panitia baca. Itu aja. Oke? Oh, jadi boleh silahkan ya. Kapan dibaca? Ya saat proses pemotongannya. Ustazah, apa... Oke, sebentar ya. Oke, habis sholat maghrib wudhu. Lalu kemudian menjelang isya wudhunya tidak batal. Misalnya nih jam 6 ngambil wudhu. Lalu sholat maghrib. Lalu menjelang isya wudhunya tidak batal. Tidak perlu ngambil wudhu lagi. Kecuali tayamum. Kalau tayamum setiap sholat. Tapi kalau macam air wudhu tidak ya. Ustazah, oke benar. Sengaja aku sholat sunnah witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, iya kalau sholat duha berapa rakaat? Boleh. Sholat duha itu minimal, aku nggak kecepatan kan guys. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Tar ya. Bisa ya? Oke. Nah, sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya, kalau 2 rakaat sengaja aku sholat duha, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah. Kayak sholat subuh aja udah. Nggak ada masalah ya. Sengaja aku sholat sunat duha, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah. Ustazah, kapan orang yang berpotong kuku dilarang? Hello teman-teman yang berkurban, pengumuman dulu guys. Pengumuman bagi sahibul kurban, orang yang sudah meniatkan diri untuk berkurban. Maka sejak tanggal 1 Zulhijjah, yaitu hari ini 28 Mei 2025, untuk tidak memotong kuku, cukur bulu-bulu, potong rambut menjelang hari raya Idul Adha. Kapan dia boleh memotong? Yaitu saat dimana hewan kurbannya terpotong, baru dia potong. Oke? Nah, demikian pengumuman malam ini, silahkan tidur. Tidur pula. Ya pokoknya kayak gitulah. Berita Islam. Jadi tidak boleh potong dari hari tadi sampai nanti hewan kurbannya dipotong. Oke? Ustaz ya, duha 12 rakaat pakai witir nggak? Hah? Duha 12 rakaat pakai witir nggak? Hah? Sebentar. Duha nggak pakai witir teman-teman. Duha, witir itu cuman malam teman-teman ya. Witir itu cuman malam aja. Habis duha nggak ada witir ya. Oke ya. Ustazah, Zah kalau puasa Zulhijjah, jadi witir itu cuma dilakukan di malam hari guys. Dari habis isya sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh. Ya, minimal 1 rakaat atau 3 rakaat. Oke ya, 1 rakaat boleh ya. Oke, Ustazah kalau belum mampu akikah tapi anaknya sudah balik, nggak apa-apa. Karena akikah itu tetap status hukumnya tidak sampai ke tahap wajib ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Kalau puasa Zulhijjah, besok niatnya puasa Senin dan Kamis boleh nggak? Oke, ngapu dibalik-balik? Kenapa dibalik-balik? Puasa Zulhijjah aja mbak. Puasa Zulhijjah aja, karena dia lebih tinggi. Niat puasa besok, puasa Zulhijjah. Oke, oh aku nggak tahu loh teman-teman ragu soal itu loh. Kalau ragu pasti aku bilang guys dari kemarin guys. Jadi besok itu kan puasa Senin dan puasa Kamis tuh. Berarti masih ada yang ragu nih. Besok itu saya niatnya puasa Zulhijjah atau puasa Senin dan Kamis. Gitu ya.
Benar itu. Teman-teman ragu kah? Kalau iya bilang iya. Kalau aku tahu ini teman-teman ragu, aku pasti buat videonya itu. Bahwa kalau dia Senin Kamis dengan kalau dia Senin Kamis dengan puasa Zulhijjah, niatnya puasa Zulhijjah. Nah, karena diambil puasa yang lebih tinggi derajatnya. Oh, ragu ya. Oke, boleh ya. Itu jadi catatan bagi aku di masa yang akan datang ya. Aku kira teman-teman tidak ragu ya. Oke, siap ya. Ustazah, kenapa orang berkurban dilarang potong kuku dan potong rambut? Ya karena ada hadisnya. Ya, apa kata siapa? Apa kata hadis riwayat Muslim? Dalam hadis dari baginda Nabi, ketika nampak hilal 1 Zulhijjah, maka sahibul kurban, siap mbak jujur ya, ke sahibul kurban tidak dianjurkan untuk memotong kuku sebagian rambutnya ketika sampai hewan kurban itu dipotong ya. Ustazah, anak yang sudah meninggal, sebentar. Apakah orang yang pertanyaannya ngeri guys. Apakah orang yang sudah meninggal masih bisa bersedekah? Kurasa tidak bisa guys. Karena dia udah masuk ke liang lahat guys. Kuat kali perjuangannya kalau mau bisa bersedekah guys. Jadi orang yang udah meninggal tidak bisa lagi sedekah. Because dia udah masuk ke dalam liang lahat. Nah, kalau mau kita yang bersedekah dan doakan pahalanya untuk dia. Ya Allah, saya bersedekah. Dengan sedekah ini dapatlah pahalanya fulan. Dengan sedekah ini lapangkan kuburan si fulan. Itu bisa. Oke, gitu ya. Ustazah, bagaimana dengan saya puasa Daud? Lanjut Daud, gak apa-apa ya, puasa Daud tuh bagus. Ustazah, iya puasa Zulhijjah dimulai tadi apa besok hari Kamis? Tadi. Ya, menurut pemerintah kita ikut pemerintah aja. Ya, tadi ya. Nanti sampai tanggal 3 Juni niatkan puasa Zulhijjah. Tanggal 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah. Tanggal 5 Juni niatkan puasa Arafah ya. Ustazah, sebelum sholat Id kita tidak boleh makan dan minum. Ya, menahan. Kita tahan ya teman-teman, kita tahan. Subuh juga kita tahan. Jangan. Subuh jangan makan, jangan minum. Kita tahan sunnah sampai orang melakukan sholat Id ya. Ustazah, iya setiap tahun di keluarga yang kurban hanya suami aja. Apakah istri dapat pahalanya? Bisa iya, bisa tidak. Ketika suaminya mendoakan, dapatlah istri pahalanya. Makanya ingat-ingat siapa yang berkurban berdoa. Bismillahi hazaminka walaka. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, saya berkurban. Dengan kurban ini dapatlah istri saya pahalanya. Anak saya, keluarga saya, atuk saya, cucu saya, almarhum fulan. Bisa ya. Nah itu dia ya. Jadi teman-teman coba deh. Yang berkurban itu diminta oleh teman-teman mendoakan pahalanya untuk kita. Sampaikan kepada sahibul kurban agar mendoakan pahalanya untuk kita. Ya, bisa nggak kalau puasanya cuma 1 hari aja saat puasa Arafah? Bisa ya. Ustazah, daging kurban kita simpan 2 minggu, hukumnya apa? Memakan daging kurban selama hari tasyrik dapat pahala sunnah. Tapi kalau udah lewat hari tasyrik sampai 2 minggu, 3 minggu, setahun, 2 tahun di dalam freezer kita simpan terus dia udah ngintip-ngintip kapan laku dimasak, udah kedinginan, udah beku aku nih gitu kan. Maka boleh memakannya, halal ya, tapi pahala sunnahnya udah hilang ya. Kasihlah ke aku biar aku masak dalam hatiku. Aku setiap dapat kambing-kambing kurban bingung aku cemana memasaknya ini gitu ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi aku kalau dapat daging kurban aku makan masaknya aja sehari 2 hari udah habis, cukup kasih lagi sama orang. Aku memikirkan memasaknya gimana lah nih caranya. Oke, Ustazah nganter orang berangkat haji dapatlah pahala ya kan. Oke, cuman lah cara memasaknya ini. Ku putar-putar lah daging tuh, ku tengok-tengok lah. Bisa ndak ya aku masak ya? Bisa nggak ya? Tapi nggak aku bawa istikharah guys, enggak. Ya, Ustazah,
Oke, apakah puasa Zulhijjah boleh digabungin sama puasa Qadha? Satu niat, satu amal ya. Satu niat, satu amal ya. Oke, aku teringat ya waktu aku kurban waktu aku masih kuliah ya. Waktu itu masih ngambil S2, aku kurban lah di sana. Lupa aku guys, aku kan dapat daging kurban ya. Karena aku nggak masak ya. Nah, sampai lama kali daging kurban tuh di dalam kulkas tuh, astagfirullahaladzim. Memberinya ke orang aja aku lupa teman-teman pada masa itu ya. 2 kupon kan lupa aku memberinya ke orang gitu ya. Karena stres karena kuliah gitu ya. Belajar terus pada masanya ya. Oke, Ustazah gimana puasa Daud lanjut aja ya. Oke. Ustazah, oke, gimana kalau masih ada punya hutang? Hutang, oh Mbak punya hutang, apa Mbak berkurban gitu maksudnya. Tergantung hutang Mbak, kalau hutang Mbak belum lagi jatuh tempo kayak gitu ya, maka masih lama jatuh temponya 2 tahun lagi silahkan berkurban. Tapi kalau jatuh temponya dekat fokuslah untuk ganti hutangnya. Ustazah, oke, almarhum Bapak dagingnya tidak boleh dimakan. Iya ya, bukan tidak boleh dimakan. Lebih tepatnya daging almarhum Bapak tidak boleh dikasih ke ahlul bait. Misalnya nih aku berkurban atas nama almarhum nenek. Maka nenekku, maka daging kurban itu aku nggak boleh dikasih ke aku. Kan aku yang berkurban atas nama nenek. Maka nanti kalau aku dapat kupon, nanti panitia akan memberikan daging yang lain kepadaku. Seperti itu ya. Ustazah, bolehkah kita pesan minta daging kurban? Jangan. Berapa yang kita dapat itulah rezeki kita. Potong kurbannya Sabtu. Apakah potong kuku dan rambutnya Sabtu? Benar sekali Besti, benar. Kalau daging teman-teman dikurbankan di hari Sabtu, maka potong rambutnya Sabtu. Kalau dikurbankan di hari Minggu, maka potong rambutnya di hari Minggu. Memang gitu dia. Ustazah, bagaimana hukumnya punya barang berharga? Gimana? Barang berharga diapain? Ustazah, hukum meminta kembali uang yang udah kita kasih haram. Haram. Siapapun yang sudah memberi haram meminta kembali. Ya. Jangankan meminta kembali, meminta balas aja enggak boleh. Apalagi meminta kembali. Misalnya seorang istri, seorang suami gitu ya. Seorang suami gitu ya, memberikan pahalanya seorang suami misalnya memberikan handphone untuk istrinya. Dibelikannya lah istrinya handphone kayak gitu ya. Lalu kemudian setelah cerai dia minta lagi gitu. Nah itu nggak boleh ya, haram status hukumnya. Ustazah, iya sama-sama ya. Ustazah, orang tua suka menjelek-jelekkan mantunya. Terus semua mantu pengen jelasin kenapa seperti itu, dosakah? Kalau nggak ada efek nggak usah klarifikasi guys. Nanti kasihan orang tuanya, kasihan mertuanya. Dia jelek-jelekan menantu ini ke sini, dia jelek-jelekan menantu ini ke sini. Kita udah tahu semua mertua kita kayak gitu. Kita aja lah yang paham. Ya, saran aku kalau klarifikasi ke orang tua janganlah. Ya, pusing dia nanti guys. Ya, biar dia fokus ibadah aja. Kecuali ada efek sampingnya, kecuali berefek. Oh, rumah tangga jadi hampir cerai. Oh, ini jadi anak jadi keluar dari rumah. Tapi kalau seandainya persoalan orang tua itu nggak terlalu ngefek, nggak usah lah teman-teman. Kasihan, yang penting kan kita udah tahu, oke? Kita udah tahu sama-sama mertua kita kayak gitu ya. Berarti apa yang dia bilang belum tentu benar ya. Jangan sampai kita percaya karena ucapan orang tua kita ya. Oke, ya udah kita maklumi mereka ya. Oke. Nah itu jauh lebih gampang. Iya kan? Nah karena diklarifikasi khawatirnya egonya sebagai orang tua naik jadi berantakan. Nah gitu ya, kecuali kalau ada efek ya. Gitu, oke. Komal kan, komal pula. Ustazah, pada saat Ustazah gimana hukumnya mewarnai rambut hitam? Haram. Mewarnai rambut hitam haram ya teman-teman ya, nggak boleh. Ustazah, kenapa nggak boleh makan daging kurban atas nama orang meninggal? Begitulah kata madhab Syafi'i ya. Ustazah, bagaimana kalau ada pemberian hewan kurban dari non-muslim? Apakah boleh diterima? Tergantung. Kalau dia yang langsung berkurban nggak bisa. Tapi kalau dia hanya memberikan di luar hari kurban, lalu kita motong di luar hari kurban, kita dapat pahala sedekah. Kalau kita potong di dalam hari kurban, maka itu namanya adalah bagian dari kurban.
ya. Yang penting tidak dia langsung yang berkurban kan. Oke. Ustazah, sejak kapan larangan potong kuku dan cukur rambut di hari saat bagi yang berkurban? Ya, hari ini udah dilarang. Hari ini udah dilarang potong kuku dan potong rambut serta cukur-cukur ya. Oke, gitu ya. Ustazah, suami ngasih barang tapi diambil, nggak bisa. Ya, siapapun yang memberikan barang kepada orang lain, barang itu tidak boleh diambil lagi ya. Oke, haram hukumnya ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, cat rambut hitam haram. Kalau warna lain, kalau dia itu semacam henna yang dia masuk ke dalam rambut yang kita beli di Mekah itu nggak apa-apa. Tapi kalau cat-cat yang di salon itu hati-hati karena dia bisa menutupi batang rambut kita. Dia jadi nggak boleh. Ustazah, amin ya. Oke, mencabut uban makruh kecuali gatal ya. Ustazah, bagaimana berhaji tapi berhutang sama orang lain? Nggak usah. Haji nggak wajib. Ngapain harus berhutang untuk sesuatu yang tidak wajib? Nggak usah. Ya, saya umroh minjam uang bank misalnya. Saya haji minjam uang bank misalnya. Nggak usah teman-teman. Nggak usah melakukan itu karena niat benar caranya salah. Niat kita baik caranya riba. Sama dengan aku ngasih makan anak yatim tapi aku nyuri. Mana boleh? Oke ya. Ustazah, kalau kurban kita boleh nggak doakan kepada orang lain sebanyak-banyaknya? Boleh. Doakan kaum muslimin muslimat semua. Ya, nggak masalah ya. Ustazah, kalau mancing, hobi mancing, lombanya dapat hadiah. Lah hadiah nggak apa-apa. Yang penting bukan taruhan. Yang tidak boleh itu judi. Al-khamru wal maisir wal ansabu wal azlam. Itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu judi. Judi itu taruhan. Ada uang yang kita taruh. Saya naruh sejuta, 20 orang. Nanti akan ada orang yang bawa uang 20 juta. Ada orang yang akan kehilangan 1 juta. Itu namanya judi. Tapi kalau sekedar kita lomba, panjat pinang, 17 Agustus. Itu kan tidak ada yang kita pertaruhkan. Ya, nggak masalah. Itu perlombaan namanya. Ya. Kan nggak ada gitu, kita dapat car free day, kita dapat kupon pasar malam, itu kan nggak apa-apa ya, nggak ada judi di situ, nggak ada yang kita pertaruhkan, paham ya? Yang tidak boleh itu adalah kalau kita bertaruh guys ya, bertaruh ada yang kita taruh ya. Ustazah, Oke, kita membaca doa kurban itu kapan? Kita membacanya saat pemotongan hewan kurban. Kalau kita ada di lokasi, alhamdulillah. Kalau kita tidak ada di lokasi, boleh baca dari jauh ya. Ustazah, iya kita saya kerja di tempat lalu kemudian majikan saya, sebentar ya, siapa yang melarang nih sebentar ya. Saya di tempat kerja, pemimpinnya melarang kasih makan kucing, tapi aku sembunyi-sembunyi kasih makan. Selagi kita memberinya tidak di wilayah yang menjadi hak dia boleh. Pokoknya jangan kasih makan kucing. Di kantor ini jangan kasihnya di luar. Diam-diam nggak apa-apa. Tapi kalau dia larang juga padahal kita ngasih di luar ya dia salah. Untuk menjaga perasaannya kasih aja diam-diam. Nggak apa-apa mbak. Yang penting tidak mengganggu haknya di perusahaan yang itu milik dia ya. Ustazah, ya adakah qobliyah asar? Dalam mazhab Syafi'i ada. Tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa saja. Ustazah, boleh nggak kita belanja dapat bonus tebus murah? Oh itu nggak masalah. Itu semacam reward. Ustazah, kalau kurban tapi minjem sedikit buat dana boleh nggak? Yang penting pastikan mbak bisa bayar. Yang penting pastikan mbak bisa bayar ya. Yang penting pastikan mbak bisa bayar. Oke, kalau misalnya nih mbak gajian tanggal 15, mbak pinjam tanggal 5, 10 hari pasti bisa bayar ya. Ustazah, oke, orang yang kurban tapi kita akikah boleh kan Zah? Akikah di hari raya kurban boleh, tetapi dagingnya dimasak untuk dibagikan. Sebelum dibagikan mesti dimasak ya. Karena itu daging akikah. Apa bisa orang pacaran? Yang expired mundur. Ini ada yang nanya pacaran guys. Anak muda masuk guys. Oke, minggir. Minggir. Pacaran nggak boleh ya dek ya. Oke, pacaran nggak boleh ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, apa benar kata Pak Ustadz